Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Karni Rahayu Wibawanti, Amirah Mulyani, Herdila Fahma, Salsabila, dan Yusnita dari Universitas Imam Bonjol Padang, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Program Studi Psikologi Islam dalam mata kuliah Pengantar Psikologi dengan dosen pengampu Bapak Reza Fahmi. Di sini kami akan membahas tentang berpikir pemecahan masalah. Tentang berpikir pemecahan masalah. Berpikir merupakan proses tingkah laku menggunakan pikiran untuk mencari makna pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan keputusan, atau menyelesaikan masalah. Masalah merupakan suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang. Faktor yang mempengaruhi seseorang dalam pemecahan masalah. Motivasi ini akan muncul dengan konsep dorongan baik dari internal maupun eksternal. Sikap dan kepercayaan seseorang mempengaruhi kondisi dan bobot seseorang dalam pemecahan masalah. Sudut pandang, sikap, dan kepercayaan ini bisa saja salah dan bisa saja benar. Kebiasaan, kecenderungan untuk mempertahankan pola pikir tertentu atau melihat masalah dari satu sisi saja, atau kepercayaan yang berlebihan dan berkritis pada pendapat otoritas menghambat pemecahan masalah yang efisien. Dan yang terakhir, emosi. Secara nyata, seseorang dalam proses pemecahan masalah akan berhubungan dengan aktivitas emosi. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang muncul pada diri sendiri. Dalam proses pemecahan masalah, individu berperan penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Dengan berpikir, seseorang mampu memanage serta mengontrol diri dan emosi, dan mampu mengambil keputusan sehingga menuntaskan masalahnya. Sedangkan faktor eksternal itu berada dari luar diri seseorang. Misalnya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sahabat, dan lain-lainnya. Ini kami menampilkan proses-prosesnya. Yang pertama, pendefinisian masalah. Yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, pengembangan ide-ide solusi. Yang keempat, analisis ide-ide solusi. Yang kelima, pengembangan keputusan. Dan yang keenam, penerapan solusi. Ada 3 kategori dalam berpikir. Yang pertama, bayang-bayang atau image. Yang kedua, berpikir analitis dan kreatif. Dan yang ketiga, kaitan antara berpikir dan teori belahan otak. Macam-macam kategori dalam berpikir. 1. Bayang-bayang atau image. Bayang-bayang atau image adalah suatu representasi atau penggambaran mental dari pengalaman indrawi yang dapat digunakan untuk memikirkan bagaimana cara menyelesaikan sesuatu, atau bisa juga disebut dari alam bawah sadar, yaitu segala sesuatu yang tidak disadari sepenuhnya oleh seseorang. Seperti contohnya, kita masih bisa mengingat aroma bunga ketika kita diajak berkunjung ke taman bunga. Kategori dalam pikir yang kedua yaitu berpikir analitis dan kreatif.
menentukan atau memisahkan suatu hal berdasarkan bagiannya, sehingga ia mampu menemukan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang bagian-bagian tersebut memiliki hubungan yang erat yang dapat disatukan menjadi sebuah solusi atau pemecahan dari semua permasalahan tersebut. Ciri-ciri dari berpikir analitis. Yang pertama ada berpikir sistematis. Yang kedua, disiplin tinggi. Yang ketiga, menghargai fakta yang disampaikan secara logis. Yang keempat, menyukai hal-hal yang terorganisir. Yang kelima, teliti dan fokus pada detail masalah. Yang keenam, cenderung kaku. Dan yang terakhir, lama dalam mengambil keputusan. Selain berpikir analitis, ada juga yang namanya berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah cara berpikir yang disertai dengan adanya keinginan untuk bisa menerima serta mencari jalan keluar dari setiap permasalahan, dan mencoba melakukan sesuatu yang berbeda atau yang baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang nantinya akan tercipta sebuah inovasi yang menciptakan hal-hal yang baru sebagai solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri berpikir kreatif yaitu pertama, keterampilan berpikir lancar. Yang kedua, keterampilan berpikir lurus atau disebut dengan fleksibel. Yang ketiga, bersifat imajinatif. Yang keempat, keterampilan menilai atau mengevaluasi. Yang kelima, berani mengambil risiko. Dan yang keenam, keterampilan memperinci atau mengembangkan. Aspek yang menandai orang-orang kreatif secara umum menurut Menendam. Yang pertama, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif di sini adalah kecerdasan di atas rata-rata, kemampuan melahirkan gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan yang berlainan, dan fleksibilitas kognitif. Yang kedua yaitu sikap yang terbuka. Orang kreatif mempersiapkan dirinya menerima stimuli internal maupun secara eksternal. Dan yang ketiga, sikap yang bebas, otonom, dan percaya pada diri sendiri. Orang kreatif ingin menentukan dirinya semampu dan semaunya, dan tidak terikat oleh konvensi-konvensi apapun. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan antara berpikir dan teori berpikir. Otak terbagi menjadi dua sisi, yaitu otak kiri dan otak kanan. Organ yang sangat penting dan otak ini memiliki bagian-bagian tertentu dengan fungsinya masing-masing pada tubuh. Nah, belahan otak ini terbagi menjadi dua gas. Yang pertama, kanan otak kiri. Belahan otak kiri berhubungan dengan logika, bahasa, dan analisa. Jadi, belahan otak kiri berkaitan dengan cara seseorang dalam meneruskan sesuatu. Respon yang diberikan seseorang bisa dalam bentuk kemampuan untuk menjelaskan dan menjelaskan sesuatu. Kedua, belahan otak kanan. Belahan otak kanan berhubungan dengan kreativitas seperti kemampuan untuk memilih warna, berimajinasi, dan memahami diri. Jadi, belahan otak sebelah kanan berperan dalam kegiatan seseorang seperti menggambar, menyanyi, bermain, dan berolahraga. Kedua sisi otak saling terhubung dan berkomunikasi. Orang yang otak kirinya lebih aktif memiliki dua jaringan saraf yang sama pada bagian kanan. Begitu pula sebaliknya. Otak kiri dan otak kanan sama-sama berperan aktif bagi manusia dalam menjalani aktivitasnya. Karenanya, akan lebih baik untuk memaksimalkan fungsi keduanya secara sinergis daripada menggunakan fungsinya secara terpisah. Tiap bagian otak memiliki fungsi masing-masing, misalnya otak kanan bertugas untuk fokus mengikuti arahan, sedangkan otak kiri berperan menjalankan fungsi berbahasa. Namun, bukan berarti salah satu sisi otak lebih dominan. Dengan demikian, tidak ada hubungan antara dominan otak kanan versus otak kiri terhadap ide kepribadian manusia. Kategori dalam berpikir yang kedua yaitu berpikir analitis dan kreatif. Berpikir analitis. Berpikir analitis atau bisa disebut juga dengan analitis adalah salah satu cara berpikir seseorang
pemikiran yang dapat disatukan menjadi sebuah solusi atau pemecahan dari semua permasalahan tersebut. Ciri-ciri dari berpikir analitis. Yang pertama ada berpikir sistematis. Yang kedua, disiplin tinggi. Yang ketiga, menghargai fakta yang disampaikan secara logis. Yang keempat, menyukai hal-hal yang terorganisir. Yang kelima, teliti dan fokus pada detail masalah. Yang keenam, cenderung kaku. Dan yang terakhir, lama dalam mengambil keputusan. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.